Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa syarrif wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آمين. أما بعد نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى وابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين. أما بعد hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur, terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Allah Subhanahu wa taala masih perkenankan kita, memberikan kepada kita berbagai nikmat, karunia, panjang umur, sehat walafiat, taufik dan kekuatan. Diundang kita oleh Allah, dihadirkan kita oleh Allah menghadiri, memenuhi taman surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pengkabulan daripada semua apa yang kita niatkan, dikabulkan, diterima oleh Allah amal kita, diampuni dosa-dosa kita, dibersihkan hati kita, diterima taubat kita, dan insyaallah semua keinginan duniawi ukhrawi, cita-cita kita segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan istiqamah di jalan Allah sampai kelak Allah mengakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini insyaallah kita mencoba memulai untuk menghadirkan kitab yang sangat bagus sekali, sangat luar biasa, yaitu yang berkaitan dengan amalan kita di sini, yaitu munajat, zikir, doa Qatibul Haddad ini, yaitu kitab Al-Adhkar. Kitab ini pernah kami minta kepada guru kita Al-Habib Alwi Al-Habsyi ketika kita selesai menghatamkan kitab Syarah Ratib di sini. Maka beliau Al-Habib Alwi kemudian mengarahkan kita untuk membaca kitab lanjutan, yaitu kitab ini, namanya kitab Al-Adhkar. Al-Adhkar ini kitab yang sangat luar biasa, yang dikarang oleh seorang ulama besar, ya, yang terkenal dengan panggilan Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi ini julukannya Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Abu Zakaria, laqabnya Abu Zakaria, namanya Yahya bin Syaraf An-Nawawi, seorang ulama besar luar biasa. Imam An-Nawawi ini adalah salah satu rujukan daripada ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab Al-Adhkar ini sesuai dengan judulnya Al-Adhkar, yaitu bentuk jamak daripada zikir. Kalau satu zikir namanya zikir, kalau banyak zikir Al-Adhkar. Di kitab ini nanti dijelaskan, ya, bagaimana kita sebelum berzikir itu apa saja yang harus kita persiapkan, gitu ya. Kalau kemarin kan kita sudah membahas tentang zikir-zikir yang kita baca. Kalau di sini lebih kepada bagaimana persiapan kita sebelum kita memulai ibadah kita membaca zikir ini. Kemudian nanti diteruskan dengan zikir-zikir pilihan dijelaskan oleh Imam Nawawi di sini. Bahkan saking pentingnya kitab ini, beberapa ulama menyebutkan
dengan ungkapan yang sangat luar biasa. Bi'idda washtari adhkar. Ya, katanya ulama para habaib itu bilang, jual rumah kamu buat beli kitab Al-Adhkar. Artinya saking pentingnya ini kitab. Orang penuntut ilmu, santri kok tak punya kitab Al-Adhkar, itu lebih baik dia suruh jual rumahnya saja biar bisa beli kitab Al-Adhkar. Ya, bukan berarti nanti sampai rumahnya harus sertifikat ya Pak, dijual rumahnya beli kitab ini, tidak usah ya. Artinya apa? Penting ini kitab untuk bersama-sama kita pelajari dan insya Allah membawa manfaat buat kita. Memang kita tidak akan bahas semua satu persatu, cuma kita akan pilih dan insya Allah nanti kita dapatkan ilmu dari sini dan kita mudah-mudahan bisa mengamalkan ilmunya dan kita mendapatkan keberkahan. Amin. Allahumma amin. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, bismillah kita akan mulai membaca kitab Al-Adhkar ini. Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab Al-Adhkar ini memulai dengan muqaddimahnya, pembukaan kitabnya, beliau membawakan sebuah ayat. Amma ba'du faqad qala Allahul Azim Al-Aziz Al-Hakim fadhkuruni adzkurkum. Kata Al-Imam An-Nawawi menyampaikan dalam kitabnya ini, muqaddimahnya, sebuah ayat yang berbunyi fadhkuruni, maka hendaknya kalian mengingat aku, kata Allah, berzikir kepada aku, azkurkum, maka balasannya aku akan mengingat kalian. Luar biasa nih Pak. Fadhkuruni azkurkum, ingat sama aku, kata Allah, berzikirlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Kalau kita sering disebut, diingat oleh orang yang kita cintai, tentu kita akan senang. Betul ya Pak ya? Diingat-ingat, disebut-sebut, kita ini ngefans sama-sama Pak. Misalnya ada seorang ulama besar, terus nama jenengan disebut di depan khalayak ramai, di depan majelisnya, Bapak ini Masya Allah dari Jogja, ini orang luar biasa. Senang gak Pak? Bangga. Itu baru kita diingat oleh orang, oleh manusia, seorang hamba yang katanya Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Tidak bisa membawa madarat, tidak bisa ngasih manfaat kecuali atas izinnya Allah. Bagaimana jika kita ini yang mengingat langsung Allah? Artinya kalau Allah mengingat seorang hamba, berarti Allah cinta kepada hamba itu. Nah, kalau Allah sudah cinta kepada hamba itu akan senantiasa diliputi oleh rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Ini ayat pendek tapi luar biasa. Ya. Kemudian beliau menyampaikan lagi sebuah kitab, qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Insyaallah semua sudah hafal. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Ya. 24 jam waktu yang Allah berikan kepada kita, itu Allah menuntut kita untuk selalu ibadah kepada Allah. Nah, bagaimana supaya nanti umur kita 24 jam itu dicatat sebagai ibadah? Nah, nanti akan dibahas insya Allah di kitab ini. Ya, masa bisa orang 24 jam ibadah sama Allah? Masuk sholat terus gitu, masuk ngaji terus 24 jam, tidak kuat bukan malaikat. Iya. Ya, cara ibadah itu ada caranya. Ya, kenapa para ulama itu luar biasa derajatnya, naik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan bukan cuma seketika hidup di dunia, sampai mati di alam kuburnya tetap derajatnya naik. Siapa contohnya? Nah, ini Imam Nawawi, ratusan tahun meninggal, kitabnya masih dibaca. Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad sudah meninggal, tetap dapat transferan pahala, berarti ibadah terus. Begitu ya. Nah, bagaimana caranya? Nanti akan dibahas. Fa'alima bihada anna min afdhali halil abdi halun zakarahu lillahi rabbil alamin. Maka dari ayat ini diketahui bahwa sesungguhnya
keadaan yang paling utama, yang paling mulia, yang paling afdal dari seorang hamba itu adalah keadaan ketika dia diingat sama Allah. Betul tak? Ketika dia diingat oleh Allah sebagai apa? Rabbul Alamin, penguasa, pemelihara alam semesta ini yang ingat sama dia. Bukan cuma presiden yang ingat sama dia, Rabbul Alamin. Maka ketika seorang hamba diingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keadaan itu adalah keadaan terbaik dalam hidupnya dia. Sekarang kita tanya, kapan keadaan terbaik kita saat ini? Yaitu saat kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat kita zikir, lisan kita menyebut la ilaha illallah, subhanallah wa bihamdi, membaca ayat-ayat itu adalah saat-saat dalam usia kita yang paling afdal. Kenapa? Karena kita ingat sama Allah dan Allah mengingat kita. Ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsinya, barang siapa seorang hamba yang mengingat aku dalam kesendirian, maka aku pun mengingatnya dalam kesendirian. Ya, dalam sendiri di rumah, tidak ada orang, sepi, dia zikir sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pegang tasbihnya, coba Pak di kantong isinya apa Pak? Isinya apa Pak? Tasbih, bukan garam. Ya, kantong langsung Pak, keluarkan tasbihnya, jangan nganggur, baca zikir. Maka Allah akan mengingatnya dalam kesendirian Allah. Artinya apa? Allah selalu ingat sama dia, luar biasa, ingat sama dia. Dan barang siapa yang mengingatku, kata Allah, ya, dalam halayak ramai, kayak kita sekarang ini ramai-ramai ya, maka aku mengingatnya, menyebut namanya, membangga-banggakannya di halayak yang lebih afdal, lebih baik dari halayak itu. Di mana? Di hadapan para malaikat. Allah banggakan kita. Allah. Pantas tak Pak? Pantas tak? Bu, dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat, pantas tak? Tidak pantas. Siapa kita? Malaikat itu loh, tidak pernah maksiat sama Allah. Malaikat itu tidak pernah ngerasani, ya, tidak pernah tumbak tujuan, tidak pernah yang melakukan maksiat kepada Allah, ya. Layak sunnah Allah, tidak pernah bermaksiat. Diciptakan sama Allah ya ibadah tok sama Allah. Nah kok kita, potongan kita yang 24 jam ini banyak maksiatnya daripada taatnya, sama Allah dibanggakan. Ketika apa? Ya ketika kita berzikir kepada Allah, ketika kita baca ratib, ya, ketika kita sholawatan, ketika kita hadir pengajian, saat itu saat-saat afdal yang paling mulia dalam hidup kita ini. Kenapa? Karena saat itu kita sedang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Washtighaluhu bil azkar. Dan seorang hamba itu baik afdal keadaannya ketika dia menyibukkan dirinya dengan zikir-zikir al-waridah an Rasulullah SAW, yang mana zikir yang dia baca itu yang ada sumbernya, yaitu bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Ya, ratib ini kemarin sudah kita jelaskan dari awal zikir sampai akhir, tidak ada yang keluar daripada Nabi Muhammad SAW. Semuanya diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hanya hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini adalah penyemangat buat kita, ya, penyemangat buat kita bahwa kita ini dalam hidup kita harus banyak-banyak zikir, karena memang perintahnya Allah, ya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai hamba-hambaku yang beriman, zikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Saya belum ikhlas kok, jadi percuma kalau banyak-banyak nanti tidak ada pahalanya. Wis gak usah mikirin ikhlas. Yang penting banyak dulu. Nanti kalau sudah banyak ketemu ikhlasnya. Karena ikhlas itu nanti Allah yang bersih. Berkat zikir kita yang banyak, itu hati kita bersih. Ya, hati kita
bersih. Contohnya apa? Contohnya ketika kita coba zikiran pakai tasbih. Baru pertama kali kita mengeluarkan tasbih itu, perasaan di hati kita gimana? Oke, aku nanti dikira ria, gitu ya. Nanti dikira aku pamer. Nanti aku dikira. Coba, kalau ada perasaan seperti itu, lawan, Pak. Ya, lawan. Keluarkan tasbihnya, justru kita lawan zikir. Nanti kamu dibilang ria, ini bisikan setan supaya kita tidak mau zikir. Zikir terus, pegang tasbihnya, zikir. Nanti kalau sudah sebulan 2 bulan kita pegang tasbih, sudah tidak ada itu perasaan itu. Kenapa? Kulino. Sudah terbiasa. Contoh kedua gimana? Orang tidak pernah sembahyang jamaah di masjid. Itu ketika dia berangkat ke masjid itu perasaannya luar biasa. Memo kanan kiri. Kayak nanti saya dibilang orang tumben ke masjid gitu ya. Nanti aku dibilang ria. Itu awal saja. Nanti sudah sebulan ke masjid, berangkat ke masjid sampai kenapa? Kulino. Sudah kulino. Ketika kulino, ketika terbiasa, maka itu ikhlasnya timbul. Ya, ke masjid ini memang perintah Allah. Ikhlas saya tak mau dilihat sama orang. Makanya hadirin dirahmati Allah, kita mulai saat ini, malam ini banyak-banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan zikir itu semakin banyak kita zikir sama Allah, semakin banyak kita diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang terbaik. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.